Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini hari Selasa 13 Agustus 2024. Seperti biasa kita akan coba untuk memetakan satu hari ke depan di XAU dan beberapa pair utama lain. Sebelum kita mengawali analisa pagi hari ini, jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, yang baru menemukan channel edukasi trading, bantu subscribe dan like, dan videonya di-share sebanyak-banyaknya untuk mengedukasi semakin banyak orang yang menekuni dunia trading. Tentu akan semakin baik ke depannya. Mencegah beberapa yang baru menekuni dunia trading melakukan aksi tradingnya tanpa ilmu, tanpa perhitungan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan melanjutkan di review dulu ya satu hari kemarin. Di satu hari kemarin kita analisakan seperti ini. Mungkin teman-teman yang mengikuti analisa pagi kemarin sudah bisa membaca dan melihat hasilnya seperti apa. Yang pertama kita tandai area-area pentingnya yang di bawah berada di kisaran 2417, yang di atas kita tandai dulu yang terdekat itu di kisaran 2436. Kemudian di area itu ketika masih tidak ada tanda-tanda, tidak ada petunjuk yang kuat untuk ditutup lebih tinggi atau lebih rendah dari support resistennya, maka masih akan bergerak konsolidasi di bawah. Dari histori yang ada, kecenderungan memang bergerak naik, tetapi sudah mulai mengecil di hari sebelumnya, sehingga kita perkirakan akan terkoreksi. Namun demikian tentu kita akan mengujinya dulu di area pentingnya, di supportnya di sana di kisaran 2417. Bahkan ketika ini tidak bisa didekati, maka akan kembali memantul lagi. Dari sisi sebelah atas juga kita lihat yang terdekat dari running kemarin di 2428. Ini tentu harus diuji untuk dilewati ketika naik. Kemudian di atasnya lagi ada resisten 2436. Maka kita tandai dengan lingkaran. Di lingkaran ini kalau tidak ditembus signifikan maka akan memantul kembali ya. Kemudian di lingkaran atas ya, di lingkaran yang atas si warna oranye yang kita tandai, ketika dia tidak ditutup lebih tinggi kemudian ada konfirmasi merah akan memantul lagi. Kenyataannya ketika dia mendekati ada pengurangan power, memang momentum bullish sudah mulai berkurang, namun tidak ada tanda-tanda konfirmasi turun, sehingga kita menunggu break sekalian ya. Break di sana posisi buy tersentuh, kemudian mulai mengecil ya, tentu membuat banyak trader ini menjadi ragu apakah akan berbalik atau justru akan kembali bergerak kuat. Kemudian target yang pertama sempat tersentuh, kemudian ada sedikit koreksi. Bagi teman-teman yang memahami struktur, tentunya melihat koreksi ini hanya sebagai bentuk pengalihan ya, sebelum pada akhirnya bergerak kuat naik. Karena kalau kita lihat ini retestnya tidak sampai mendekati area supportnya atau warna oranye di sana, sehingga mulai bergerak kembali naik, target terpenuhi. Kemudian mulai bergerak, mulai merah begini pada ragu semua ya. Apakah ini akan berbalik ya? Kita ingatkan, selama konfirmasi tidak kuat, maka jangan dilawan, sehingga masih berpeluang lanjut lagi. Nah, berada di area jenuh bukan serta-merta juga berbalik, tapi lihat
kondisinya, lihat petunjuk yang ada di sana. Apakah ada tanda-tanda pembalikan, apakah ada konfirmasi. Selama itu tidak ada, dia bisa break, bisa lebih tinggi lagi, dan kita bisa menggunakan daily range yang lebih panjang ya. Tentunya kita kemarin sudah kita sampaikan kalau daily range itu sudah dilewati, kita bisa menggunakan yang ini, sehingga kira-kira akan berada di sini untuk pergerakan naiknya. Baik, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat, dan saya yakin teman-teman yang mengikuti dengan baik akan ikut mencicipi ya, meskipun mungkin tidak banyak. Kita lanjutkan untuk menganalisa lagi hari ini dengan melihat histori hari kemarin ya. Di kemarin ada momentum bullish yang luar biasa, padahal di hari sebelumnya sudah mulai ada pengurangan atau loss momentum di sana. Kenapa jadi kembali menguat ya bullishnya? Jangan lupa sekarang lagi panas-panasnya di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel yang dibantu oleh sekutunya Amerika Serikat, sementara Iran dibantu oleh Rusia. Jadi dua kekuatan besar ini akan berhadap-hadapan ya, meskipun secara tidak langsung. Namun ini menciptakan ketegangan yang luar biasa yang menjadikan emas ini sebagai safe haven-nya atau nilai lindungnya. Sehingga tidak salah kalau harga emas terus berkilau ya, terus melejit, bahkan nanti bisa mencapai 2.500. Baik, itu sekilas dari introduction-nya. Kita akan menganalisa berikutnya, karena kemarin ada momentum masih berada di sekitaran resisten, kemudian di H4 juga berada di resisten, kemudian di H1 kalau kita lihat dia satu juga sama berada di resisten. Tentu ini sangat berhati-hati kita menyikapinya, mengingat berada di resisten di area penting itu tentu bisa berlaku dua-duanya, sekalipun tidak ada petunjuk yang kuat bisa nanti bergerak mulai berbalik. Jadi kalau kita lihat di sini sudah tersentuh dua posisi di atas. Kemudian di atasnya lagi masih ada nanti resisten di 24, yang tertinggi ini 24 berapa ini ya? 83 ya, masih ada sedikit. Tapi kita lihat yang sekarang yang bersinggungan adalah di kisaran 2476 ini ya. Nah, di area ini kita cukup berhati-hati karena berada di double top ya, tentunya bisa berpeluang memantul kembali ya, sekalipun trennya masih ya sangat kuat naiknya. Kita coba untuk membuat garisnya. Kalau kita tarik seperti ini, maka posisi saat ini berada di area yang berpeluang retest. Berpeluang retest sampai di mana? Ya, kita lihat di sini banyak sentuhan. Kita gunakan area yang banyak disentuh di situ. Kita fokuskan dulu untuk retestnya. Nah, setelah retest baru nanti bisa berpeluang kembali naik lagi. Jika tentu di area ini tidak ditembus atau tidak ditutup lebih rendah ya. Kalau nanti ditutup lebih rendah tentunya akan berbeda. Apakah kalau di puncak seperti ini tidak bisa naik lagi, berada di double top seperti ini ya? Jawabannya tentu sangat bisa, justru lebih dekat breaknya ke atas. Ya, namun demikian kita lebih baik menunggu di antara itu apakah ada petunjuk nanti. Sama-sama
berpeluang kembali ke atas. Yang satu retest, yang satu langsung break ya. Nah, saya lebih condong ke retest dulu. Ya, nanti kalau retestnya ternyata di break ya beda lagi. Hari ini kita cari dulu kira-kira daily range-nya seperti apa atau sejauh mana. Ya, biar kita tidak kehilangan kendali dulu, kita ambil yang hari kemarin. Sehingga kalau dia bergerak turun, masih realistis untuk sampai di retestnya. Oke, kita coba untuk menempatkan dulu. Kita coba untuk menempatkan posisinya biar ada peluang ya, biar ada potensi yang signifikan di sana. Selnya kita cukup taruh di bawah bukaan hari ini di 2468,52. Tidak usah terlalu jauh, kita nanti akan uji di targetnya 2460. Kemudian berikutnya kita taruh di setengahnya. Ya, di setengahnya kira-kira di situ ya. Yang penting tidak terlalu jauh, masih cukup realistis. Naik sedikit ya. Yang di atas demikian juga jangan terlalu jauh, yang penting masih realistis, masuk akal. Target di 2460,40 yang pertama. Kemudian yang kedua kita targetkan di 2452. 2452,65. Area jenuh jual kita perkirakan di kisaran di antara ini dan di bawahnya ya, di situ ada mendekati ya, di antara dua swing itu mendekati, maka kita taruh di sini untuk area jenuhnya. Jenuh jual kita tempatkan pertama di 2432,36 ya, nanti sampai di bawahnya. Ini sebagai bentuk kehati-hatian. Yang kedua dari sisi atas, dari breaknya ya, dari break untuk buy-nya ya. Sebenarnya lebih bagus kalau kita ambil buy itu memang setelah retest, itu akan luar biasa. Namun demikian tidak selalu, terkadang retestnya panjang sehingga kita tetap memanfaatkan setelah break di sana. Oke, kita coba lihat dari sisi sebelah kiri sehingga nanti tidak sangat berisiko. Terlalu jauh, kita dekatkan saja. Oke, untuk posisi buy-nya kita dekatkan sedikit. Kita tempatkan untuk buy-nya 2479. 2479,32 ya, dengan target yang terdekat kita ambil target terdekat, kita tempatkan di 2487. 2487,27. Kemudian masih berlanjut, masih belum ada tanda-tanda pembalikan, masih momentum bullish yang kuat sampai kita pada harga 2496 ya, hampir mendekati 2500. Turunkan sedikit.
Maksimal hari ini kita perkirakan jika masih kuat naik di 2513. Maksimal di 2513. Ini area jenuh beli 2513 ya, sekalipun ini dari sisi logika masih berat, tapi fundamental bisa mempengaruhi segalanya nanti. Jika terjadi kondisi yang masih sangat memanas, tentu orang akan berbondong-bondong menginvestasikan emas dibanding dengan dolarnya. Kita targetkan yang kedua tadi di 2495.35. Oke, ini saja untuk analisa pagi hari ini di XAU. Kondisinya memang di puncak ya, hati-hati, harus kita betul-betul jeli melihatnya. Jangan lupa batasi risiko tiap transaksi kita, karena tidak ada yang pasti kita tahu apakah dia betul-betul akan berbalik atau justru momentumnya bullish akan sangat kuat. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa jaga psikologi, jaga risk manajemennya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.